Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa, kita bertemu kembali pada renungan hikmah kali ini. Saya akan mengangkat satu tema, bahagia lalu sukses atau sukses lalu bahagia. Saya dahului tema ini dengan membacakan satu kata mutiara Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang berbunyi, maka berbahagialah agar Anda menjadi sukses. Awalnya banyak orang berpikir bahwa kita akan menjadi bahagia bila kita sukses, walaupun sebagian mengatakan tidak mesti seperti itu, sebab ada kesuksesan yang toksik atau sukses beracun, di mana kesuksesan itu tidak membawa pada kebahagiaan, malah sebaliknya. Tetapi yang menarik adalah teks dari Imam Ali karamallahu wajhah di atas. Disuruh kita itu berbahagia dulu supaya menjadi sukses. Mungkin pertanyaan yang bisa diajukan di sini adalah bagaimana menjadi bahagia tanpa atau sebelum mendapatkan sesuatu atau kesuksesan. Sukses adalah kepuasan karena tercapainya akan sebuah tujuan. Dalam sebuah review dari 225 studi yang dikumpulkan dalam Psychological Bulletin menemukan bahwa kebahagiaan tidak harus mengikuti kesuksesan, bahkan itu justru sebaliknya, kebahagiaanlah yang mengarahkan menuju kesuksesan. Sonia Lyubomirsky, PhD dari University of California, Riverside, melakukan studi dengan 3 sudut pandang dengan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apakah orang-orang bahagia lebih sukses daripada orang-orang yang tidak bahagia? Kedua, apakah kebahagiaan mendahului kesuksesan? Dan yang ketiga, apakah dampak positif mengakibatkan atau mengarahkan perilaku yang berorientasi kesuksesan? Hasil dari ketiga jenis studi menunjukkan bahwa kebahagiaan mengarah keberhasilan yang lebih besar dalam hidup. Lyubomirsky menunjukkan ini mungkin karena orang-orang bahagia sering mengalami suasana hati yang positif, dan suasana hati yang positif ini mendorong mereka menjadi lebih mungkin untuk bekerja secara aktif menuju sasaran baru dan membangun sumber daya baru. Ketika orang merasa senang, mereka cenderung merasa yakin, optimis dan energik dan lain-lain, serta kita menemukan mereka menyenangkan dan ramah. Ini tidak berarti bahwa orang yang bahagia selalu berhasil dan tidak pernah merasa gagal atau sedih. Bahkan bagian rasa sehat secara mental adalah kesiapan bahkan kesenangan merasakan emosi yang menyakitkan yang berkaitan dengan hal-hal yang menantang. Adrenalin naik, mencoba tantangan yang sedikit atau banyak berbahaya dan siap dengan kegagalannya. Faktor-faktor lain juga berkontribusi terhadap sukses, termasuk intelijen, kebugaran, dukungan sosial, dan keahlian. Tapi Lyubomirsky mengatakan orang-orang bahagia lebih mungkin sukses dibandingkan rekan-rekan mereka yang kurang bahagia. Ini banyak terbukti dengan memiliki relasi atau teman cukup, melangsungkan pernikahan, pendapatan yang cukup tinggi, kinerja yang unggul, keterlibatan masyarakat, kesehatan yang kuat, dan bahkan hidup lebih lama. Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana menjadi bahagia sebelum mendapatkan kesuksesan, sebab bahagia dulu baru sukses. Dari berbagai studi lapangan, penelitian terkontrol, survei dan lain-lain, maka ada beberapa cara untuk menjadi bahagia, yaitu bersyukurlah. Ini adalah kunci kebahagiaan yang paling ampuh. Kembangkanlah rasa syukur dengan apapun yang ada. Ingatlah akan satu hal, yaitu Tuhan atau Allah. Semua hal ada dalam kekuasaannya, semua hal ada dalam ridhonya. Maka kalau kita mengalami sesuatu, kita bertempat di hal tertentu, maka itu adalah takdirnya, itu adalah ketentuannya tanpa menghilangkan kebebasan kita. Dan ingatlah bahwa adakah yang lebih mencintai kita melebihi Dia adalah yang adil dalam membagi, mengatur, mengurus melebihinya. Kalau tidak, maka apa yang mesti kita keluhkan, tanpa berarti kita harus merangkak terus naik ke atas kesuksesan kita. Sekali lagi yang terakhir ini pun karena kita dan anjurannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada salah satu istrinya, karena istrinya menggerutu, kata Rasulullah SAW, kalau aku sudah kau anggap tidak adil, lalu siapa lagi yang akan berbuat adil?
Disinilah konsep-konsep agama, tauhid, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain sangat-sangat berfungsi penting dalam menghilangkan rasa-rasa negatif. Dalam literatur barat ada buku metode Sedona yang ditulis dan diciptakan oleh Haley Dwoskin dan Lester Levinson. Intinya adalah rasa syukur melepaskan perasaan-perasaan negatif. Saya pernah membaca cerita-cerita dalam buku-buku agama Islam bagaimana keikhlasan dan rasa yakin akan rencana dan syukur para sahabat Nabi, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Diceritakan saat Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala, di mana peristiwa tragis ini membunuh hampir seluruh kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Husain saat itu berkata, "Ya Allah, karena ini adalah dalam rencanamu, karena ini perjuangan untuk mencapai ridhomu, maka kehilangan anak-anak, saudara-saudara dirinya, kerabat dan lain-lain adalah hal yang murah." Sambil beliau melemparkan kucuran darah anaknya yang masih balita. Jadi kebahagiaan itu urusan batin, sementara kesuksesan adalah masalah materi. Banyak orang yang bergelimang harta tapi tidak bahagia. Pun orang yang bahagia bukan berarti tak pernah gagal dan banyak mendapat kesulitan. Tapi karena tujuan hidupnya hanya untuk Allah, maka seluruh ujian hidup merupakan sapaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar menaikkan derajatnya. Sampai berjumpa kembali pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walau di tangan orang-orang jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.